Pemirsa, perayaan Maulid Nabi sekaligus akad nikah Putri Rizik Syihab Sabtu malam dilaksanakan di kawasan kediaman Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat. Ya, ribuan jamaah memenuhi Jalan KS Tubun untuk ikut merayakan acara tersebut. Front Pembela Islam menyelenggarakan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sekaligus melaksanakan akad nikah anak keempat Rizik Syihab, Sarifah Najwa Syihab. Ribuan jemaah memenuhi Jalan KS Tubun dengan tikar dan tenda yang sudah disiapkan oleh panitia FPI untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang dimulai dari sholat Isya berjamaah, pembacaan Maulid, kemudian dilanjutkan akad nikah Putri Rizik Syihab serta ditutup dengan tausiah dan ramah tamah. Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan Putri Rizik Syihab menyatakan akan menerapkan protokol kesehatan selama acara. Ingin secara maksimal menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya kita mesti mencuci tangan ya dengan hand sanitizer. Ini juga dari kelurahan sudah disediakan toren-toren untuk mencuci tangan. Kemudian juga kita jangan berjabatan tangan, jaga jarak. Terus juga kita ingatkan untuk selalu memakai masker. Jangan lupa bawa masker. Bahkan saya anjurkan kepada seluruh tamu undangan agar bawa masker cadangan. Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menerjunkan 150 anggotanya untuk mengatur arus lalu lintas. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan. Untuk pengalihan arus dan lain sebagainya itu sifatnya situasional. Kita lihat situasi di lapangan. Saat ini ya situasi masih normal, kita lakukan pengaturan seperti biasa. Nanti apabila kemudian terjadi peningkatan arus lalu lintas, maka nanti pengalihan arus lalu lintas ini sifatnya situasional. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan masker dan hand sanitizer gratis kepada panitia Maulid Nabi di Petamburan untuk dibagikan kepada jemaah yang datang. Masker dan hand sanitizer diberikan langsung Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, Rustian, bersama Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara, untuk mencegah penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga hilang kendali, sebuah minibus masuk ke jurang sedalam 20 meter di Maros, Sulawesi Selatan. Dan 8 penumpang selamat, namun 3 diantaranya mengalami luka ringan. Anak kecil. Sebuah minibus berpenumpang 8 orang terjun ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Poros Camba kilometer 24, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu siang. Mobil diduga tidak kuat menanjak dan kehilangan kendali. Sempat terjebak, penumpang akhirnya dievakuasi polisi 1 jam kemudian. Akibat kecelakaan tunggal ini, 3 penumpang luka ringan. Ini bergerak dari arah selatan Kota Maros. Pada saat tiba di tempat kejadian, pada jalan yang menanjak dan menikung ke kanan, dari arah berlawanan ada mobil truk di depannya sehingga pengemudi mobil berhenti, dan pada saat berhenti karena posisi jalan yang menanjak, pengemudi mobil lepas kendali, kemudian mobil bergerak mundur, kemudian jatuh ke jurang sedalam 20 meter. Ketiga korban luka dibawa ke puskesmas terdekat untuk dirawat. Sementara mobil yang masuk ke jurang telah dievakuasi. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita tewas usai tertabrak kereta komuter lain di perlintasan kereta Rawabuaya, Jakarta Barat. Korban diduga sengaja menabrakkan diri. Warga RW 03 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan tewasnya seorang wanita Parubaya usai tertabrak kereta komuter lain Sabtu siang. Korban diduga menabrakkan diri saat KRL jurusan Tangerang Duri melintas. Ya, namanya orang pikiran kurang waras apa gimana, kan orang tahu. Kalau orang waras kan nggak mungkin begitu, Pak. Mondar-mandir langsung tabrakkan diri atau gimana? Iya, langsung menabrakkan diri begitu, Pak. Petugas dari Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat langsung mengecek jenazah korban. Namun polisi tidak menemukan kartu identitas korban. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi perusakan mobil oleh geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Dan tak hanya merusak mobil, geng motor juga menganiaya pengemudi mobil hingga terluka.
Inilah video amatir yang viral di media sosial saat seorang pengemudi mobil dikejar dan menjadi bulan-bulanan sekelompok geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan pemuda merusak mobil, bahkan sang pengemudi terkena busur panah pada bagian perutnya. Polisi pun bergerak cepat dengan menggelar razia balap liar di wilayah kota Makassar. Hasilnya belasan remaja yang diduga terlibat balap liar ditangkap. Pelaku geng motor di Makassar. Tim Peningkatan Polrestabes Makassar mendatangi lokasi yang kerap dijadikan lokasi balap liar, seperti di Pangeran Petarani, Cendrawasih, kemudian Veteran, serta Jalan Banda. Akhirnya belasan daripada kendaraan sempat diamankan dan belasan remaja yang sempat diamankan, baik dari dalam kota maupun luar kota Makassar. Belasan remaja ini kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa keterkaitan mereka dengan video viral tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video asusila seorang oknum bidan dengan dokter di puskesmas. Ya, suami oknum bidan langsung melaporkan istri dan dokter tersebut ke polisi. Warga desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurjo, Jember menolak keberadaan dokter yang merupakan kepala puskesmas Curah Nongko setelah video mesumnya dengan bidan desa viral di jagat maya. Mereka menganggap perbuatan dokter itu dianggap mencemarkan nama desa Curah Nongko yang dikenal religius. Prihatin dan menjaga marwah desa Curah Nongko tersendiri. Kalau kita amati dengan dasar beredarnya video yang seperti itu, warga itu sangat resah dengan dasar seperti itu, menolak dengan adanya kehadiran kepala puskesmas atau dokter yang ada di puskesmas desa Curah Nongko dan bidan. Sebelumnya suami bidan berinisial AY mendatangi Satreskrim Polres Jember untuk melaporkan istrinya yang terlibat mesum. BD membenarkan video mesum yang viral itu dilakukan istrinya. Ini diketahui setelah suami menginterogasi istrinya. BD memperkarakan oknum kepala puskesmas Curah Nongko atas kasus perzinahan. Jadi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan viralnya video tersebut. Setelah itu kita langsung bergerak cepat. Sementara kita lakukan penyelidikan terkait dengan penyebaran video tersebut. Petugas menyelidiki kasus video asusila tersebut dengan meminta keterangan saksi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Tersangka kasus pemerkosaan siswi SMP di Buleleng, Bali bertambah 1 orang menjadi total 11 orang. 4 orang tersangka telah ditahan, sementara 7 lainnya yang masih di bawah umur hanya diberi pembinaan dan berstatus wajib lapor. Inilah tersangka ke-11 yang memperkosa pelajar berusia 12 tahun di Buleleng, Bali. Tersangka berinisial KY memperkosa korban secara bergilir bersama 10 pelaku lainnya pada 11 Oktober lalu. Tersangka yang masih berusia 18 tahun ini ditangkap polisi pada 11 November lalu dan ditetapkan sebagai tersangka 1 hari kemudian. Tersangka bertugas mengajak korban ke gubuk dan juga sempat menyetubuhi korban. Pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya karena termakan hasutan teman-temannya. Ada yang nganjerin? Enggak. Terus? Hasutan dari teman. Dengan tertangkapnya KY, total tersangka menjadi 11 orang. 4 diantaranya ditahan, sementara 7 lainnya hanya berstatus wajib lapor dan diberi pembinaan karena masih di bawah umur. Ini hasil pengembangan dari penyidik. Terus kita melakukan interogasi dan yang bersangkutan di TKP-nya sendiri ini di gubuk yang berada di perkebunan di Banjar Pandem, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng. Saat ini korban tengah dalam pendampingan tim konseling kepolisian untuk pemulihan trauma. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan memanggil artis Gisela Anastasia terkait tersebarnya video syur mirip dirinya. Ya, polisi juga telah menangkap 2 orang penyebar video dan memburu penyebar pertama.
Polda Metro Jaya akan memanggil artis Gisela Anastasia Selasa mendatang untuk diperiksa sebagai saksi terkait video asusila mirip dirinya. Selain Gisel, polisi juga akan memanggil saksi ahli untuk mempelajari video. Sejauh ini sudah ada 2 orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai penyebar video asusila mirip Gisel yang viral. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kemarin, motif tersangka menyebarkan video asusila demi menaikkan jumlah followers di akun media sosial miliknya. Pertama inisialnya PP, kemudian yang kedua inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam, kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial. Ya, kedua-duanya ini. Akun media sosial. Dia dapat video itu, kemudian dia men-share-kan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia. Dua-duanya. Yang kedua untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. Saat ini, status kasus video asusila mirip artis Gisel berada di tingkat penyidikan. Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam penyebaran video asusila usai gelar perkara pada Rabu lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, video asusila mirip artis Gisel menggemparkan masyarakat beberapa pekan terakhir ini. Sejumlah akun media sosial pun dilaporkan karena menyebarkan video dewasa tersebut. Beredarnya video asusila mirip artis Gisela Anastasia dianggap meresahkan warga. Terlebih, video syur ini sudah banyak tersebar di berbagai platform media sosial. Dikhawatirkan, anak-anak dan remaja bisa terpengaruh akan video amoral ini. Sejumlah pihak kemudian melaporkan pengunggah video ke polisi. Pelaporan bertujuan agar kasus cepat selesai dan memberikan efek jera bagi pelaku dan penyebar video, sehingga tidak ada lagi video syur mirip publik figur beredar di media sosial. Barang buktinya itu screenshotan penyebaran video asusila kemarin, terus ditambah flash disk yang berisi konten video asusila itu, terus saksi yang saya bawa yang ketika menyaksikan kemarin juga, dan itu saya hadirkan sebagai saksi saya, ditambah sebagai alat bukti yang saya bawa. Terkait di dalam video asusila ini, kita minta diusut tuntas, biar ada efek jerahnya, gitu. Biar nggak terulang-ulang lagi video kayak gini. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo mengungkap ada sejumlah fakta unik yang ia temukan saat menganalisa video mirip Gisel ini. Hasil analisa melalui face comparator dan face matcher, terdapat tingkat kemiripan lebih dari 70%. Roy pun meminta video tersebut bisa segera ditindaklanjuti pihak yang berwajib. Adalah 72 sampai dengan 74%. Hasil ini memang belum maksimal. Hasil ini memang masih jauh dari biasanya kita bisa memastikan ini asli atau enggak, karena biasanya di atas 90%. Tapi ini juga terjadi karena apa? Artis yang disebut-sebut bersangkutan ini sering sekali mengubah atau mengupgrade wajahnya, istilah sekarang oplas. Ini adalah wajah dia di dalam IG dia dan di dalam kanal medsos dia yang lain pun kalau kita bandingkan tidak juga ketemu 100%, ketemunya 90 sekian persen gitu. Jadi dia sendiri dengan dia sendiri pun dibandingkan juga berbeda-beda. Kini masyarakat menunggu hasil penyelidikan polisi terkait kasus ini, termasuk pernyataan Gisel yang akan diminta keterangannya pada Selasa 17 November nanti. Penyebar video asusila mirip artis ini dapat dituntut Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara dan denda 6 miliar rupiah. Pemirsa, warga di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihebohkan dengan adanya penemuan mayat dalam karung di sebuah penginapan. Ya, polisi kini masih mengejar pelaku. Warga di Kelurahan Kejaksaan Pangkal Pinang, Bangka Belitung dikejutkan dengan penemuan mayat dalam karung di sebuah penginapan pada Sabtu siang. Polres Pangkal Pinang yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi untuk mengolah tempat kejadian perkara. Mayat pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang curiga dengan bau tidak sedap dari dalam kamar penginapan. Belum diketahui pasti identitas mayat yang diduga berjenis kelamin perempuan.
Namun menurut polisi, mayat sudah berusia lebih dari 3 hari sebelum ditemukan. Polisi juga telah mengetahui ciri-ciri dan tengah mengejar pelaku. Ini mayat ini mungkin sudah di atas 3 hari karena udah sangat bau sekali dan ada beberapa percak darah di dalam ruangan itu. Sudah kami ambil sampelnya dan kami sudah ada bukti petunjuk yang ingin mengarahkan pelaku dan sekarang ini tim booster saya sudah lagi dalam pengejaran pelaku. Untuk mengetahui identitasnya dan kepentingan visum, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Dilanda oleh cuaca ekstrim, sejumlah pohon tumbang menimpa mobil di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.